Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Pada pertemuan satu ini, kita akan mempelajari mengenai Introduction to Database. Pada pertemuan ke-1 ini, kita akan mempelajari perbedaan antara file-based system dengan database system. Kemudian kita juga akan melihat permasalahan apa saja yang dihadapi selama menggunakan file-based system, sehingga kita harus berubah dengan penggunaan database system. Kemudian kita akan mempelajari secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan Database Management System ataupun DBMS yang dapat mendukung operasional pengaplikasian database. Tanpa kita sadari, setiap hari pasti kita akan berhubungan dengan yang namanya database. Kita melakukan transaksi di supermarket, kita menggunakan kartu kredit, ataupun kita melakukan akses dengan menggunakan Facebook ataupun internet, tanpa kita sadari, kita menggunakan yang namanya database. Karena setiap hari, ketika kita beroperasional ataupun bertransaksi, kita akan melakukan interaksi dengan menggunakan aplikasi. Namun, semua data yang kita gunakan akan disimpan dalam bentuk database. Sebelum kita mengenal database, kita mengenal yang namanya file-based system. Dalam file-based system, aplikasi ataupun program dirancang dengan menggunakan file-file yang dibutuhkan untuk menyimpan data operasional perusahaan. File-file tersebut bisa berformat TXT, Excel, ataupun Word. Kelemahannya apa ataupun permasalahannya apa bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ketika kita menggunakan file-based system, bayangkan dalam suatu organisasi kita memiliki dua bagian ataupun dua divisi, di mana divisi pertama adalah divisi sales, yang kedua adalah divisi kontrak. Masing-masing divisi menyimpan datanya masing-masing. Divisi sales menyimpan data properti, data private, owner, dan data klien. Dan divisi kontrak menyimpan data leasing, data properti, dan data klien. Kita bisa lihat dari kedua divisi tersebut, data yang tersimpan ada yang redundansi, di mana data klien dengan data properti berulang antara masing-masing divisi, walaupun secara spesifikasi datanya berbeda yang disimpan. Jika dalam satu organisasi memiliki lebih dari 10 divisi, berapa jumlah data yang akan tersimpan di dalam organisasi tersebut, dan berapa jumlah biaya hardware yang akan dikeluarkan dalam divisi tersebut. Dari contoh kasus yang tadi telah terlihat dalam gambar, berikut adalah limitation yang terjadi pada file-based approach. Dalam file-based approach, data-data yang tersimpan akan terpisah ataupun saling terisolasi. Jadi, misalnya dalam divisi sales dan divisi kontrak menyimpan data klien. Kemudian kliennya pindah tempat ataupun pindah lokasi, pindah alamat. Klien hanya menghubungi divisi sales. Namun untuk yang divisi kontrak, dia tidak menghubungi ataupun melakukan pengubahan data. Namun pada akhir bulan, divisi kontrak ingin melakukan pengiriman data kontrak yang telah dimiliki oleh divisi kontrak tersebut. Alhasil, divisi kontrak akan mengirimkan data yang salah ke alamat yang salah yang tersimpan dalam perusahaan. Oleh karena itu, dengan data separation tersebut akan merugikan bagi operasional perusahaan. Masalah lainnya yaitu duplikasi datanya. Semakin banyak data yang tersimpan dalam divisi-divisi tersebut, maka akan semakin banyak data yang redundansi. Limitation yang lain adalah datanya dependent, di mana antara program dengan file akan saling terkait satu sama lain. Sehingga ketika kita mengubah format dari file, tentu kita akan mengubah format dari aplikasinya juga. Limitation yang selanjutnya adalah incompatible file format. Misalnya kita melakukan pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa PHP. Kemudian kita connect dengan menggunakan sistem file base. Kemudian kita ubah sistem file base-nya dengan menggunakan format tertentu. Otomatis kita juga akan mengubah format yang ada di dalam aplikasi. Sehingga antara aplikasi dengan file base akan saling tergantung satu sama lain. Selain itu adalah masalah yang lain adalah fixed query proliferation, di mana data yang ditampilkan dalam aplikasi hanya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga ketika kita akan ubah kebutuhan datanya, tentunya akan mengubah program dan aplikasinya juga.
Dari permasalahan tersebut, maka konsep database ditemukan. Sehingga masalah yang tadi antara divisi sales dan divisi kontrak itu akan teratasi dengan menggunakan arsitektur seperti di bawah ini. Dapat disimpulkan, dengan menggunakan DBMS, maka kita akan mengurangi yang namanya data redundansi. Kemudian kita juga bisa memastikan data yang tersimpan dalam database, datanya bersifat konsisten. Data yang tadinya tersimpan dari masing-masing divisi bisa disimpan lebih lengkap lagi karena data tersebut telah kita integrasikan ataupun kita satukan. Dan memudahkan kita untuk melakukan sharing data antara satu divisi dengan divisi lain. Dari sisi sekuritas ataupun keamanan, tentunya dengan menggunakan DBMS, datanya akan lebih aman karena kita bisa melakukan setting pembagian hak akses berdasarkan kebutuhan dari masing-masing user. Dari seluruh keunggulan ataupun kelebihan dari DBMS, tentu juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Di antaranya adalah dengan menggunakan DBMS, aplikasi akan berjalan lebih kompleks karena kita mengintegrasikan data dari seluruh divisi. Dari sisi size, ukurannya pun akan lebih besar dibandingkan data yang tersimpan dari masing-masing divisi. Kita juga akan memerlukan biaya untuk DBMS, hardware, dan conversion untuk mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan DBMS. Dari sisi performa dan dari sisi kesalahan, apabila timbul kesalahan yang muncul, maka impact-nya akan berimpact cukup luas karena seluruh user ataupun pengguna yang menggunakan database akan mendapatkan impact tersebut. Sekian materi untuk pertemuan 1, terima kasih.